Rencana pemerintah memperkecil batas minimal rumah subsidi menjadi 18 meter persegi menuai sorotan publik. Masyarakat bertanya-tanya, seperti apa hunian berukuran belasan meter persegi itu? Dan bagaimana dengan kelayakannya untuk menjadi hunian tempat tinggal keluarga? Garis Batas mengungkap faktanya, rumah subsidi jangan abai layak huni. Ini draft ya, draft itu beda dengan sosialisasi. Ini draft yang untuk dapat masukan. Saya ngapain terusin lagi program ini kalau misalnya milenial banyak yang nggak setuju. Ya kan, itu namanya saya mengada-ngada. Saat ini rumah masih menjadi kebutuhan banyak masyarakat, di mana program pemerintah sendiri sudah mengeluarkan rumah subsidi agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Namun sebelumnya rumah subsidi berukuran 21 meter persegi, lantas dengan peraturan yang baru nantinya program rumah subsidi akan berukuran 18 meter persegi. Lantas bagaimana dengan program rumah subsidi dengan berukuran 18 meter persegi? Rumah subsidi tengah ramai diperbincangkan usai bergulir rencana pemerintah memperkecil batas minimal ukuran tanah serta bangunannya. Dalam aturan sebelumnya ditetapkan luas tanah rumah tapak bersubsidi minimal 60 meter persegi, serta bangunan 21 meter persegi. Dalam draft keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baru, minimal luas tanah dikurangi separuh lebih menjadi 25 meter persegi, serta luas bangunan menjadi 18 meter persegi. Draft aturan mengenai ukuran baru rumah subsidi itu kini tengah dikaji serius oleh Kementerian PKP dan jajaran terkait. Ini draft ya, draft itu beda dengan sosialisasi. Ini draft yang untuk dapat masukan. Saya ngapain terusin lagi program ini kalau misalnya milenial banyak yang nggak setuju. Ya kan, itu namanya saya mengada-ngada. Bahwa kebanyakan milenial lebih senang rumahnya jangan terlalu jauh dari tempat kerja, dari kota, dan tidak apa-apa, tidak terlalu seperti di bawah 60 meter. Tetapi yang penting layak huni. Lalu seperti apa wujud rumah subsidi yang diperkecil itu? Tim Garis Batas akan menunjukkan unit rumah contoh dengan bangunan berukuran belasan meter persegi itu. Saya akan mengajak Anda untuk melihat rumah contoh yang nantinya usulan dari Kementerian Perumahan. Untuk rumah di belakang saya ini nantinya luas tanahnya sekitar 25 meter persegi dan luas bangunannya seluas 14 meter persegi. Inilah tampak depan untuk pertama kali masuk, langsung dihadapkan dengan ruang tamu dan juga ada dapur mini yang berada di rumah subsidi usulan dari Kementerian Perumahan, nantinya akan dijadikan rumah subsidi untuk masyarakat di Indonesia. Nah, untuk ruangan kedua pemirsa, saya akan mengajak Anda, inilah tempat tidur ataupun ruang tidur untuk nantinya masyarakat yang mengambil rumah tipe 14 meter persegi. Sementara kamar mandinya bersebelahan langsung dengan kamar tidur yang nampak seperti ini. Lantas bagaimana suara kalangan milenial yang akan menjadi sasaran dikeluarkannya rumah subsidi yang luasnya mengecil itu? Mengingat yang biasanya semua subsidi kan 60 ya. Nah itu tuh kan diturunin ya, menurut saya kayak kos-kosan aja sih Mas. Iya, terlalu kecil ya. Walaupun itu rumah subsidi, cuman kan at least nggak terlalu kecil banget lah, karena rumah kan kita buat jangka panjang, buat berkeluarga, mikirin istri, buat anak juga ya. Maksudnya kalau terlalu kecil, walaupun itu murah, memang ada bantuannya kan ya dari pemerintah ya, jangan kecil-kecil.
Saya bertanya, ini rumah model apa nanti mau dibangun gitu loh. Rumah tapak ya silahkan saja rumah vertikal, tapi dengan biaya yang tinggi. Lantas bagaimana sikap Kementerian PKP atas pandangan yang tak searah dengan mereka? Menteri PKP Ma'ruf Sirait menangkisnya dengan menyebut bahwa ukuran hanyalah salah satu variabel rumah layak huni. Karena menurutnya, rumah yang berukuran luas pun tak serta-merta menjadi tempat tinggal layak huni. Begitupun sebaliknya. Kalau nggak mau nggak apa-apa, ya kan? Orang dikasih pilihan kayak kamu ke rumah makan itu ada yang mungkin yang paling murah gitu, ya kan? Sampai yang paling mahal. Saya mau tanya ruginya di konsumen di mana sih? Mari dudukkan persoalannya dengan sebenarnya. Kemudian kalau soal 60 meter layak huni, kita menemukan banyak banget rumah yang subsidi yang sekarang yang 60 meter yang tidak bagus, yang tidak hujan banjir, yang retak-retak dan sebagainya. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansa kembali menyarankan tak ada salahnya jika pemerintah membuat pilihan program rumah subsidi yang lebih efisien. Misalnya membangun hunian berkonsep vertikal seperti rumah susun. Menurut saya justru membangun rumahnya sekarang vertikal saja gitu. Jadi bikin aja vertikal, rumah vertikal, rusun, apartemen atau apa gitu yang jenisnya ke ini mas, apa namanya, ke atas gitu pembangunannya. Jadi jangan rumah tapak, jangan rumah horizontal, gitu lagi mas. Rumah subsidi sejatinya adalah program yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki tempat tinggal layak huni dengan harga yang lebih terjangkau. Karena itu, jangan sampai pembangunan rumah subsidi lagi-lagi salah sasaran dan tidak berkelanjutan alias hanya menjadi program sesaat.